Halo sahabat Aris Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi di kesempatan kali ini ya. Saya akan berbagi ilmu ya kepada konco-konco, yaitu yang tak jauh lagi tentang otomotif ya. Jadi di sini masih banyak orang yang mengoperasikan unit itu kurang pas atau tidak sesuai dengan standar operasional prosedur ya. Maka di sini saya akan memberikan tip ya, yaitu cara mematikan unit atau mobil yang benar ya kepada konco-konco semua. Nanti di sini saya akan memberikan tip-tip kepada konco-konco semua ya. Sebelumnya ya, jangan lupa di subscribe dulu channel ini ya, agar persahabatan kita semakin erat ya. Dan jangan lupa di like ya, dan komen yang baik ya, yang membangun dan bisa menambahkan kekurangan-kekurangannya. Seperti itu ya konco-konco ya. Oke, nggak usah lama-lama, nanti kita akan saya jelaskan langsung ya tip-tip bagaimana cara mematikan unit yang benar ya. Oke, langsung saja simak videonya. Oke, konco-konco semua ya, langsung saja. Kesalahan apa saja ya yang dilakukan para driver atau pengemudi saat mematikan unit ya. Di sini ada beberapa kesalahan ya yang dilakukan para driver yang tidak disadari ya. Yang pertama yaitu biasa mengeber unit dulu ya. Sebelum mematikan unit ya, konco-konco kemungkinan ada ya di sini ya, yang sebelum mematikan unit itu menggeber unitnya dulu, menggeber. Kemudian yang kedua yaitu setelah unit dioperasikan atau dibawa ya, kemudian berhenti dan langsung mematikan engine-nya ya. Ini adalah kesalahan yang biasa dilakukan ya orang-orang atau driver yang tanpa disadari itu cepat merusak engine ya. Jadi itu adalah kebiasaan ya yang sering terjadi pada umumnya ya. Seperti itu, menggeber unit dulu kemudian baru mematikannya. Itu sangat salah sekali ya konco-konco ya. Jadi harapannya jangan sampai kita menggeber unit dulu ketika mematikan unit. Kenapa kok kita menggeber unit itu bisa cepat merusak engine ya? Di sini saya akan jelaskan ya secara rinci ya, secara garis besarnya saja ya. Di sini saya akan jelaskan untuk dump truck dan mobil biasa ya. Jadi untuk dump truck sendiri itu dilengkapi dengan namanya turbocharge ya, sehingga ketika kita menggeber unit itu akan cepat merusak yang namanya turbocharge itu sendiri ya. Kenapa turbocharge kok bisa cepat akan rusak ya ketika kita menggeber unit dulu? Karena ketika ini digeber, maka putaran turbocharge itu akan semakin tinggi ya konco-konco ya. Jadi kita jangan menggeber dulu ketika mau mematikan itu. Ketika engine digeber ya, maka putaran turbocharge-nya ya semakin tinggi. Sehingga ketika digeber kemudian dimatikan ya. Jadi putaran turbocharge-nya ini masih tinggi, masih berputar cepat ya, dan engine kita matikan. Itu kesalahan fatal sekali. Itu putarannya akan semakin tinggi dan pelumasannya akan berhenti ya, karena engine pun stop ya, begitu. Jadi akan cepat merusak bearingnya, itu akan cepat aus ya. Jadi itu harus dihindari konco-konco semua ya, ketika mau mematikan unit jangan menggeber unit dulu, maka turbocharge-nya itu akan cepat rusak seperti itu, karena pelumasannya dan pendinginnya itu sebagai oli, sebagai pendingin itu tidak sempurna ya, karena engine sudah mati seperti itu. Sedangkan putaran turbocharge-nya itu makin tinggi karena ada geberan tadi dari awal. Seperti itu ya konco-konco. Ya, untuk konco-konco yang belum tahu turbocharge ya, mungkin ini banyak yang belum tahu ini apa sih turbocharge itu ya. Turbocharge itu fungsinya untuk meningkatkan jumlah pemasukan udara ya ke ruang bakar. Jadi udara itu dibantu dengan turbocharge itu ya untuk masuk ke ruang pembakaran ya, sehingga bahan bakar ya yang
bakar itu akan meningkat. Jadi sistem pembakarannya akan lebih sempurna ya ketika ada turbocharge ini, sehingga tenaga yang dihasilkan itu juga akan semakin besar seperti itu. Maka untuk dump truck itu dilengkapi dengan namanya turbocharge ya konco-konco. Kemudian untuk mobil-mobil biasa itu akan merusak komponen-komponen engine ya ketika kita menggeber unit itu sebelum mematikan. Harapannya ya harus dihindari ya konco-konco, jangan menggeber unit sebelum mematikan unitnya. Kenapa kok bisa merusak komponen engine itu ya? Karena ketika engine digeber dulu kemudian dimatikan itu karena tekanan pelumas itu akan tinggi ya ketika geber dulu kemudian kita matikan itu, maka tidak akan berfungsi secara normal lagi ya ketika kita tiba-tiba mematikan, sehingga fungsi oli sebagai pelumas itu akan tidak berfungsi lagi ketika engine mati. Ya sama seperti tadi turbocharge ya, seperti itu ya. Paham ya konco-konco ya. Jadi jangan menggeber unit ketika mau mematikan engine, itu sangat fatal sekali. Maka tidak akan berumur panjang ketika unit kita perlakuan seperti itu ya. Oke, jadi sarannya apa sih ya ketika kita mau mematikan engine ya, kita harus yang pertama itu kita untuk switch ya, untuk switch kita harus off kan dulu. Yang sebelumnya on kita harus off kan semua ya, baru kita matikan. Itu yang pertama kita off kan dulu yang namanya switch-nya ya, agar sistem kelistrikannya itu sudah off semua ya. Jadi untuk ketika kita awalan akan mau menyetar itu tidak tinggi tenaga yang dihasilkan dari baterai, sehingga kita akan mengawetkan baterainya. Kemudian kita harus ketika kita memakai dump truck, kita harus mengidle dulu kurang lebih 5 menit ya. Kenapa perlu kita idle dulu atau kita diamkan dulu sebelum matikan itu kurang lebih 5 menit ya? Untuk dump truck sendiri itu untuk menyetabilkan yaitu putaran turbocharge tadi ya. Karena ketika kita setelah mengoperasikan unit ya, turbocharge-nya itu masih berputar tinggi ya konco ya. Ketika dia berhenti itu masih berputar tinggi. Jadi kita harus idle dulu ya kurang lebih 5 menit agar putaran turbocharge-nya itu stabil dulu, baru kita matikan seperti itu ya konco. Sama juga dengan mobil-mobil biasa, kita harus idle dulu agar komponen-komponennya engine itu normal dulu ya. Jadi kita tidak seperti ketika kita habis olahraga lari ya, ibaratnya seperti itu, tiba-tiba kita di stop orang ya, itu pasti tenaga jantung kita itu akan lebih tinggi ya. Ya harapannya kita harus sebelum berhenti ya, habis lari kita jalan dulu ya, jalan kemudian berhenti seperti itu. Sama sih artinya ya, kita perlakukan itu sama kurang lebih engine sama kita ya. Jadi seperti itu agar kondisi engine itu awet ya, seperti itu ya konco-konco ya, untuk semuanya agar bisa mengoperasikan unit itu sesuai dengan standar operasional prosedur seperti itu. Jadi buat konco-konco yang mungkin belum paham ya bisa komen di bawah atau request video-video apa saja ya. Insya Allah nanti kalau bisa saya akan buatkan seperti itu. Cukup ini dulu ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.